Hasil latihan larutan penyangga yang ketiga. Soal nomor 1, ini kita ditanya campuran mana yang mungkin dapat mempertahankan pH. Jadi campuran mana yang dapat membentuk larutan penyangga atau buffer. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah dalam larutan penyangga itu harus ada komponen-komponen penyangganya. Nah, untuk campuran yang pertama kita punya asam asetat dengan kalium hidroksida. Apa yang terjadi kalau asam asetat direaksikan dengan kalium hidroksida? Nah, kita semua udah tahu bahwa nanti akan terjadi atau terbentuk garam kalium asetat. Itu nulisnya boleh KCH3COO atau CH3COOK, nggak ada masalah. Dan air. Nah, campuran ini mungkin bisa mempertahankan pH asalkan CH3COOH-nya bersisa. Jadi seandainya CH3COOH-nya bersisa, dan nanti kita juga pasti punya produk kalium asetat. Kalium asetatnya ini nanti dia terurai jadi kation dan anion. Sementara asam lemah yang tersisanya penguraiannya diabaikan. Nah, di sini ada komponen penyangganya, yaitu asam asetat dan ion asetat. Nah, kemungkinan ini akan membentuk larutan penyangga, ada komponen penyangganya. Nah, ditambah lagi ada satu ion yang asalnya dari basa kuat. Nah, itu adalah komponen-komponen penyangganya ya yang saya kasih warna kuning. Oke, jadi yang pertama ini menghasilkan larutan penyangga, mungkin menghasilkan larutan penyangga. Yang kedua, amonia dengan asam sulfat. Apa yang terjadi kalau amonia direaksikan dengan asam sulfat? Nah, kita juga udah tahu nanti akan terbentuk garam amonium. Kebetulan di sini garamnya amonium sulfat. Seandainya amonianya berlebih atau bersisa, dan nanti kan di sini kita juga punya produk amonium sulfat. Nah, campuran ini mungkin membentuk larutan penyangga. Nanti larutan penyangganya bersifat basa. Komponen penyangganya yang mana aja? Amonianya dan ion amonium. Ditambah lagi ada satu ion yang asalnya dari asam kuat. Nah, nanti komponen-komponen ini dapat mempertahankan pH. Oke, berikutnya kalau kita mencampurkan asam asetat dengan natrium asetat gimana? Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi dengan asam asetat dan natrium asetat. Nah, ini nggak saya tuliskan reaksinya karena keduanya tidak akan saling bereaksi kalau dicampurkan. Cobain aja, ntar kita dapat senyawa yang sama lagi kalaupun kita tukarkan anion kationnya. Nah, di sini ini kita punya asam lemah dan suatu larutan garam yang larut. Nah, asam lemah penguraiannya biasanya diabaikan. Garam yang larut kita anggap atau kita selalu menganggapnya terurai 100% elektrolit kuat. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi, ada asam asetat dan ion asetat. Ditambah ada satu ion yang asalnya dari basa kuat. Jadi campuran ini juga bisa mempertahankan pH. Yang ketiga juga bisa. Nah, yang keempat yang direaksikan adalah amonium klorida dan natrium hidroksida. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Amonium klorida dengan natrium hidroksida kalau dicampurkan apa sih yang akan terjadi? Nah, ini saya reaksikan karena nanti hasil reaksinya itu ternyata menghasilkan senyawa yang lain atau persamaan ion bersihnya itu ada. Jadi reaksinya ini terjadi. Nah, kalau kita tukarkan pasangan anion kationnya nanti akan terbentuk NaCl dari situ. Kemudian ada NH4OH. Nah, NH4OH ini kan senyawa hipotesis. Dia akan terurai jadi NH3 dan H2O. Nah, seandainya NH4Cl-nya berlebih, masih ada sisa, berarti kan kita nanti punya NH4Cl yang kita anggap terurai seluruhnya. Jadi ion amonium dan ion klorida. Terus di sini juga ada produk nih, produknya NH3. NH3 ini basa lemah, penguraiannya diabaikan. Nah, di sini ada komponen-komponen penyangga. Ada NH4+, ada NH3, dan ada satu ion yang asalnya dari asam kuat.
Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, nanti kemana ya NaCl-nya? Ingat, NaCl itu adalah garam tidak terhidrolisis. Jadi dia nggak akan menghasilkan ion ekstra, ion H+ ekstra atau OH- ekstra dalam campuran. Jadi tidak akan mempengaruhi pH. Gitu. Jadi campuran ini mungkin jadi buffer, asalkan NH4Cl-nya tersisa. Oke, jadi ini juga masih mungkin. Jadi keempat-empatnya mungkin. Nomor 2. Pernyataan yang benar dari antara pernyataan-pernyataan berikut ini adalah, kita lihat nih, campuran asam karbonat dengan natrium bikarbonat membentuk larutan penyangga. Nah, supaya kita tahu, kita harus lihat dulu asam karbonat ini adalah suatu asam lemah. Jadi penguraiannya diabaikan. Kalau natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat ini adalah garam yang larut. Ingat, natrium itu selalu larut. Nah, pelarutannya kita anggap terjadi 100%. Kita cek di sini apakah ada komponen yang bisa menyangga atau mempertahankan pH. Nah, di sini ada komponen penyangga ternyata. Ada pasangan asam dan basa konjugasi, ditambah ada satu ion yang asalnya dari basa kuat. Nah, jadi pernyataan nomor 1 betul. Pernyataan nomor 2, H2CO3 merupakan asam konjugasi dari CO3-. Nah, pasangan asam konjugasi itu adalah pasangan yang H-nya lebih banyak 1 dibandingkan basanya. Atau yang bisa mendonorkan 1 H kepada basanya. Jadi yang lebih tepat, asam konjugasi dari ion karbonat itu adalah HCO3- dan bukan H2CO3. Itu selisih H-nya 2 di situ. Jadi bukan pasangan asam basa konjugasi. Oke, yang nomor 3. Suatu larutan penyangga memiliki konsentrasi ion H+ sama dengan Ka bila mol asam lemahnya sama dengan mol basa konjugasinya. Nah, kita ingat untuk larutan penyangga asam, cara menghitung konsentrasi ion H+-nya setelah diturunkan seperti ini kan. Jadi kita tinggal membandingkan jumlah mol asam lemah yang tersisa dan jumlah mol basa konjugasinya. Nah, seandainya nilai mol asam lemah dibandingkan terhadap mol basa konjugasinya 1:1 atau sama, pasti konsentrasi ion H+-nya sama dengan Ka. Jadi pernyataan nomor 3 betul. Jadi nomor 2 jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 3 ini pertanyaan yang sifatnya adalah ini hafalan sebenarnya ya. Nah, buffer yang ada di dalam darah itu adalah biasanya disebut buffer ekstrasel. Nah, yang merupakan buffer ekstrasel itu adalah ini. Nah, kalau buffer yang ada di dalam sel tubuh itu disebutnya buffer intrasel. Itu adalah ini. Pasangan buffer dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Nah, kalau di sini yang ditanya buffer yang terdapat dalam darah. Berarti jawabannya itu seharusnya hanya yang nomor 3 saja. Karena yang nomor 1 itu adalah buffer intrasel. Nah, kalau buffer dalam darah itu sebutnya ekstrasel. Jadi harusnya jawabannya yang 3 aja. Nomor 4. Larutan yang berwarna merah jika ditetesi fenolftalein. Fenolftalein itu trayeknya 8,3 sampai 10 trayek pH-nya. Warnanya kalau di bawah 8,3 tidak berwarna, kalau di atas 8,3 itu mulai berubah menjadi merah. Jadi larutan ini akan berwarna merah kalau pH-nya di atas 8. Jadi fenolftalein akan berwarna merah kalau dimasukkan ke larutan yang pH-nya di atas 8. Nah, NaOH ini kan basa kuat ya. Jelas pasti pH-nya di atas 7, cenderung mendekati 14 ya. Jadi pasti dengan fenolftalein warnanya merah, jelas sekali. Nah, CH3COOH ini adalah suatu asam lemah. pH-nya kan pasti di bawah 7. Berarti dia tidak akan berwarna jika ditambahkan fenolftalein. Atau kebalikannya, fenolftalein tidak akan berwarna dalam asam asetat. Nah, yang ketiga ini adalah campuran amonia dengan amonium klorida. Di situ ada komponen penyangga ya. Ada pasangan yang berselisih 1 ion H+. Nah, ini akan membentuk larutan penyangga atau buffer yang sifatnya basa.
buffer basah pH-nya pasti di atas 7. Ya biasanya sekitar 8-9. Jadi masih masuk akal bahwa warnanya akan merah dalam phenolphthalein. Yang keempat, ini kita punya asam asetat dengan natrium asetat. Di sini ada komponen-komponen penyangga. Nah, cuman di sini terbentuknya buffer yang sifatnya asam karena kita punyanya asam lemah dengan basa konjugasi. pH-nya pasti di bawah 7, sekitar 5-6 biasanya. Jadi tidak akan berwarna jika ditambahkan phenolphthalein. Nomor 4, jadi jawabannya 1 dan 3 saja. Nomor 5, campuran yang menghasilkan larutan penyangga. Nah, yang mana? Kita lihat dulu ya, nomor 1 itu campurannya amonia dengan asam klorida. Amonianya 10 milimol, bisa langsung dihitung dari sini nih. 100 ml kali 0,1 molar. Asam kloridanya 50 ml 0,1 molar. Berarti 5 milimol. Nah, kita reaksikan dulu. Ini nomor berapa tadi? Nomor 5. Campuran yang pertama NH3 sebanyak 10 milimol dengan HCl sebanyak 5 milimol. NH3 dengan HCl itu akan menghasilkan amonium klorida. Ini kita anggap keadaan mula-mulanya. Mula-mula reaktan belum ada. Nah, reaksi pembatasnya adalah HCl di sini. Di sini ada sisa NH3 yang penguraiannya diabaikan. Kemudian ada NH4Cl yang kita anggap terurai 100%. Nah, di sini ada komponen penyangga. Komponen penyangganya itu apa saja? NH3 dan NH4+. Ditambah ada 1 ion dari asam kuat. Jadi, campuran yang pertama ini akan membentuk larutan penyangga. Yang kedua, kita mencampurkan natrium dihidrogen fosfat dan natrium hidrogen fosfat. Nah, keduanya adalah garam. Kita lihat dulu apa yang terjadi dengan garam. Ingat garamnya garam yang larut ya. Ada ion natriumnya soalnya di situ. NaH2PO4 dan NaHPO4. Na2HPO4. Natrium dihidrogen fosfat dan natrium fosfat masing-masing 100 ml 0,1 molar. Berarti 10 milimol ya. Sebenarnya jumlah nggak ngaruh sih di sini ya. Karena kita cukup memeriksa aja apakah ada pasangan asam basa konjugasi di sini. Nah, karena keduanya adalah garam yang larut, jadi keduanya dianggap terionisasi 100%. Seperti ini. Kita tinggal ngecek aja nih ada pasangan asam basa konjugasi nggak sih? Nih di sini ada H2PO4 dan HPO4. Keduanya berselisih 1 ion H+. Jadi itu pasangan asam basa konjugasi ditambah ada ion yang asalnya dari basa kuat. Jadi campuran nomor 2 juga bisa membentuk buffer. Nah, buffernya pasti bersifat asam kalau gini. Kalau yang nomor 1 tadi buffernya bersifat basa. Nah, nomor 3 ini sih nggak usah direaksiin, kita bisa langsung lihat ada basa lemah. Udah gitu ada pasangan asam konjugasinya ditambah ada 1 ion yang asalnya dari elektrolit kuat. Nah, ini juga pasti membentuk larutan penyangga basa kalau kayak begini. Nah, yang keempat perlu kita cek dulu nih, barium hidroksida direaksikan dengan asam asetat. Ini akan membentuk buffer kalau asam lemahnya berlebih atau kalau CH3COOH-nya tersisa. Nah, kita reaksikan dulu, jangan lupa disetarakan. Barium hidroksidanya kita lihat dulu 25 ml 0,1 molar berarti 2,5 milimol. Asam asetatnya 150 ml 0,1 molar jadi 15 milimol. Tinggal cari aja pakai ini konsep molaritas. Jadi 2,5 dan 15 milimol. Itu kita anggap keadaan mula-mulanya.
Nah, mula-mula reaktan ada, produknya belum ada. Nah, di sini reaksi pembatasnya adalah barium hidroksida. Ingat, jumlah yang bereaksi itu harus sebanding dengan perbandingan koefisien. Jadi begini ya. Nah, sekarang kita analisis sisanya ada apa aja sih? Oh, asam lemahnya sisa 10 milimol. Ionisasinya diabaikan. Terus kita punya larutan basa di sini. Larutan garam basa atau garam yang larut nih. Karena ion asetat selalu larut. Nah, apa yang terjadi dengan garam yang mudah larut? Seluruhnya itu pasti terurai menjadi ion-ionnya. Nah, jadi nanti di keadaan akhir kita punya CH3COO- 5 milimol. Tinggal kita cek, ini pasangan asam basa konjugasinya yang mana ya? Ini asam asetat dengan ion asetat. Ditambah lagi ada ion yang asalnya dari basa kuat. Jadi campuran nomor 4 akan membentuk larutan penyangga. Nomor 6. Ke dalam 50 ml larutan BaX2 0,1 molar ditambahkan asam lemah HX. Jadi kita punya BaX2 dan HX. BaX2-nya 50 ml 0,1 molar berarti 5 milimol. HX-nya 50 ml 0,1 molar 5 milimol juga. Nah, HX adalah asam lemah jadi penguraiannya diabaikan. BaX2 ini dianggap terurai seluruhnya. Kalau terurai seluruhnya artinya apa sih? Artinya semua BaX2 itu berubah menjadi ion-ionnya. Gitu. Jadi BaX2 tidak ada lagi. Dalam larutan dia hanya akan berbentuk Ba2+ dan X-. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi nih. Ada X- dan HX, selisih 1 ion H+ kan? Ditambah ada 1 ion dari elektrolit kuat. Jadi ini akan membentuk larutan penyangga yang bersifat asam. Cara menghitung pH-nya seperti biasa begini. Kita bandingkan mol asam dan mol basa konjugasinya. Ka-nya ada di soal 2 dikali 10⁻⁵. Jumlah mol HX di akhir reaksi 5 milimol. Jumlah mol X-nya 10 milimol. Nah, jadi kalau dihitung pH-nya adalah 5. Nomor 7. Sebanyak 50 ml larutan CH3COOH 0,2 molar asam lemah. Kalau dihitung 10 milimol, penguraiannya diabaikan ya. Dicampur dengan larutan garam CH3COONa 50 ml 0,1 molar. Berarti 5 milimol ya, 50 kali 0,1. Nah, garam ini larut karena ion asetat dan ion natrium itu selalu larut. Jadi seluruh garam ini berubah menjadi ion-ionnya. Nah, setelah kita analisis ternyata kita punya pasangan asam basa konjugasi nih. Ada asam asetat dan ion asetat. Terus ada 1 ion yang asalnya dari elektrolit kuat. Jadi campuran ini akan menghasilkan larutan penyangga. Sifatnya asam. Cara ngitung konsentrasi ion H+-nya sama kayak tadi. Ka dikali jumlah mol asam yang tersisa 10 milimol. Dan dibagi jumlah basa konjugasinya. Basa konjugasinya 5 milimol. Ini jadi jawabannya 2 kali 10⁻⁵ ya H+-nya. Nah, pH-nya jadi 5 min log 2. Log 2 kan 0,3 ya. Jadi jawabannya 4,7. Nomor 8. Larutan kalsium asetat dicampur dengan H2SO4. Nah, ini saya pindah sini ya. Ini kayaknya perlu nulis banyak. Nomor 8 ada larutan kalsium asetat direaksikan dengan asam sulfat.
nanti akan terbentuk kalsium sulfat. Kalsium sulfat ini dia biasanya mengendap ya. Dan ada asam asetat. Gitu. Kita tukerin pasangan anion kationnya, terus kita setarain kayak biasa. Gitu ya. Nah, kalsium asetatnya itu jumlahnya adalah 500 ml 0,01 molar. Asam sulfatnya 50 ml pH-nya 1. Nah, kita hitung dulu molnya ini ya. Mol itu kan molar dikali valensi, molar dikali volume, sorry. 500 kali 0,01 berarti 5 milimol. Ini H2SO4-nya pH-nya 1, berarti konsentrasi ion H plusnya 10 pangkat min 1, berarti molaritasnya 0,05 molar ya. Ingat asam kuat, H plusnya itu molaritas dikali valensi, valensinya 2. Nah, terus kita cek aja nih, mana yang bersisa. Dia akan jadi buffer kalau Ca, CH3COO 2 kalinya sisa, dan nanti ada CH3COOH. Kita hitung dulu aja ya. Jadi mula-mula 5 milimol dan H2SO4-nya 50 ml 0,05 molar. Berarti jumlah molnya 50 kali 0,05. Jadi jawabannya 2,5 ya. Nah, ternyata reaksi pembatasnya H2SO4 nih. Jadi nanti di akhir reaksi masih ada kalsium asetatnya. Asam sulfatnya habis, kalsium sulfatnya terbentuk 2,5 milimol, tapi itu adalah garam yang tidak terhidrolisis. Asalnya dari asam kuat sama basa kuat, jadi nggak ngaruh juga ya, nggak nambahin konsentrasi ion H+ ataupun OH-. Terus ada asam asetat 5 milimol. Nah, tinggal kita lihat nih apa yang terjadi dengan asam asetat dan kalsium asetat yang tersisa. Kalau asam asetat sih berarti dia penguraiannya diabaikan kan ya. Ini asam asetatnya 5 milimol nih. Nih ya, asam asetat 5 milimol. Kemudian kalsium asetatnya sisa 2,5 milimol. Nah, ini dianggap terurai seluruhnya. Jadi kalau mula-mula tadi sisanya 2,5 milimol. Nah, ini seluruhnya terurai jadi ion-ionnya. Jadi tidak ada lagi kalsium asetat. Nanti yang akan kita peroleh dalam campuran adalah ion kalsium dan ion asetat. Oh sorry, saya salah nih. Ion asetatnya harusnya 5 milimol ya, karena koefisiennya 2 kali lipat koefisien si kalsium asetat. Di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Ada satu ion yang asalnya dari basa kuat. Jadi campuran ini akan dapat mempertahankan pH. Konsentrasi ion H plusnya gimana ngitungnya? Ka dikali jumlah mol asam dibagi jumlah mol basa konjugasinya. Jadi Ka-nya kayaknya ada deh di soal. 1 kali 10 pangkat min 5. Jumlah mol asamnya 5 milimol. Basa konjugasinya juga 5 milimol. Jadi H plusnya 10 pangkat min 5, pH-nya 5. Nomor 9. Suatu campuran dengan pH 8 plus log 2 terdiri dari 50 ml amonia 0,2 molar dan 50 ml amonium klorida 0,1 molar. Kita ditanya berapa Kb-nya. Oke, campuran kita pH-nya di atas 7, berarti ini adalah basa. Jadi kita konversi dulu, berarti pOH-nya berapa ya? 14 kurangi pH aja. Jadi 6 min log 2. Dari sini berarti kita dapat informasi bahwa konsentrasi ion OH-nya 2 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa sih harus dirubah dulu jadi pOH? Karena ini larutan basa ya. Jadi yang dominannya adalah jumlah ion OH-. Nah, ini terbentuk dari NH3. Kalau kita hitung berarti jumlah molnya 50 kali 0,2 berarti 10 milimol.
Ini adalah basa lemah, penguraiannya diabaikan. Dan kita punya NH4Cl. Ini adalah garam yang larut karena ion amonium selalu larut. NH4Cl-nya 50 ml 0,1 molar, berarti 5 milimol. Nah, karena garam ini larut, kita anggap seluruhnya terurai jadi ionnya. Jadi nanti tidak ada lagi NH4Cl, kita hanya punya NH4+ dan Cl- masing-masing 5 milimol. Nah, kalau dilihat ada pasangan asam basa konjugasi nih, ada basa lemah dan asam konjugasi. Ini akan membentuk larutan penyangga yang sifatnya basa. Konsentrasi ion OH- kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, konsentrasi ion OH- kita udah tahu. Segini nih, 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi saya pindah sini ya, 2 dikali 10 pangkat min 6 itu sama dengan KB, KB-nya ditanya, dikali jumlah mol NH3 dibagi jumlah mol NH4+. Nah, jadi KB-nya 1 kali 10 pangkat min 6 ya kalau kita hitung di sini. Nah, biasanya kan KB NH3 1 kali 10 pangkat min 5. Oh, tidak selalu. Mungkin ini suhunya suhu tertentu ya, kita anggap aja begitu. Jadi nilai KB-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, nomor 10. Sebanyak X mililiter larutan NH3 dicampur dengan Y mililiter NH4Cl, pH-nya 8. Nah, di sini juga ternyata pH-nya pH buffer basa ya, atau larutan penyangga basa. Kenapa? Karena di situ ada basa lemah dan pasangan asam konjugasinya. Asam konjugasinya NH4+. NH4+-nya itu diperoleh dari NH4Cl. Nah, si NH3-nya ini kalau kita hitung X mililiter 0,1 molar berarti 0,1 X milimol. NH4Cl-nya Y mililiter 0,1 molar berarti 0,1 Y milimol. Nah, ini garam larut nih NH4Cl. Jadi dia terurai seluruhnya jadi ion-ionnya. Nanti di akhir reaksi sudah tidak ada lagi NH4Cl. Yang ada hanya ion-ionnya, konsentrasinya masing-masing 0,1 Y milimol. Nah, karena pH-nya 8 berarti kan POH-nya 6 ya. Berarti konsentrasi ion OH- 10 pangkat min 6. KB-nya ada. Nah, mol NH3-nya ini 0,1 X milimol. Mol NH4+-nya 0,1 Y milimol. Nah, dari sini jadi kita dapat, ini coret aja dulu ya. Ini jadi 10 ya. Jadi X itu sama dengan 0,1 Y. Kita ditanya perbandingan X dan Y. X sama dengan 0,1 Y. Berarti kan X per Y adalah seperti ini. Kebalik. Maaf. 0,1 per 1 ya. Atau 1 per 10. Oh, udah beres. Cuma 10 nomor.